Terima kasih sudah setia selalu menonton di channel, tak lupa saya doakan kalian dan sekeluarga sehat selalu. Bab 1876, VIP. Maksudmu, kamu tidak dapat menemukan orang bernama Black Fox ini? Nada suara Isa masih tenang, dan tidak ada fluktuasi yang terdengar. Tapi siapapun bisa merasakan kemarahan di hatinya. Yang mulia, satu-satunya putri elf, diculik dan dijual oleh gangster, dan pembunuhnya belum ditemukan, bagaimana mungkin Ratu Isa tidak menanggapi? Jika itu terjadi di dunia nyata saat ini, para elf pasti akan menggunakan seluruh kekuatan mereka untuk menemukan para pedagang manusia. Tapi itu terjadi di dunia sangkar roh, jadi sangat tidak mudah untuk menghadapinya. Lagi pula, dunia kandang roh adalah tempat yang diciptakan oleh manusia. Elf tidak memiliki keunggulan dalam hal kekuatan jiwa. Jika Anda bertindak gegabah, hal-hal lama di tetua peri itu pasti tidak akan setuju. Selama ini, mereka terus menekan Ratu Isa untuk kembali dan berhenti membuang-buang waktu di dunia sangkar roh. Para tetua elf perlu mempertimbangkan kepentingan seluruh klan, bukannya impulsif. Nyatanya, tidak mudah bagi para elf untuk eksis dalam skala sebesar itu. Jam tergelap yang pernah ada. Wanita elf sama sekali tidak berani meninggalkan hutan elf. Begitu mereka keluar, mereka pasti akan ditangkap dan dijual. Bahkan banyak leluhur generasi kedua yang keren menawarkan harga setinggi langit untuk membeli wanita elf. Sekarang jauh lebih baik daripada dulu. Setidaknya tidak ada yang berani melelang wanita peri di depan umum. Kalaupun ada, itu ada di pasar gelap. Tuanku Ratu Peri, aku khawatir tidak mudah menemukan rubah hitam sekarang. Mungkin dia telah keluar dari dunia sangkar roh dan tidak akan kembali lagi. Orang ini menghargai hidupnya dan tidak akan pernah menempatkan dirinya dalam bahaya. Sekali dia bertemu dalam krisis, saya akan mencoba yang terbaik untuk menyelamatkan hidup saya segera. Adam menjawab dengan hormat. Setelah mendengar kata-kata itu, Isa tidak melanjutkan kata-katanya, dan menoleh untuk melihat David. Meskipun saya benar-benar tidak ingin menghadapi cabul kecil ini. Tapi bagaimanapun juga, mereka menyelamatkan Ibe, jika dia, seorang ibu, berpura-pura tidak melihatnya, itu akan terlalu tidak sopan untuk para elf. Dan napas David pada akhirnya membuatnya merasa takut. Memiliki kekuatan jiwa yang begitu kuat. Di dunia nyata, kekuatan anak ini juga tidak buruk. Lebih lanjut menunjukkan bahwa ia memiliki latar belakang setinggi langit. Kalau karena Ibe, aku bisa berhubungan baik dengannya. Untuk elf, pastinya memiliki manfaat yang besar. Hanya saja aku begitu ketakutan dengan aura seorang junior tadi sehingga Isa, ratu para elf, tidak bisa menerimanya dan tidak mau menghadapinya. David, terima kasih telah menyelamatkan Ibe. Jika bukan karena kamu, nasibnya akan sengsara. Tidak hanya dia tidak bisa kembali, dia akan dikurung dan diperlakukan seperti budak. Kehidupan ini akan selesai. Ratu Isa bertahan dengan ketidakcocokan di hatinya, dia berterima kasih kepada David. Ini hanya masalah sepele, Ratu Isa tidak harus begitu sopan. David tersenyum. Dia benar-benar marah ketika dia diserang oleh panah Isa dan menghancurkan gunung itu. Segera, dia harus mengerahkan kekuatan penuhnya dan memberi wanita ini pelajaran yang mendalam. Tapi setelah mengetahui identitas Isa, David merasa lega. Dapat dimengerti jika seorang ibu bertindak tidak rasional ketika dia mengkhawatirkan keselamatan putrinya. David bukanlah orang yang tidak masuk akal. Merupakan salah satu kekuatannya untuk mau memikirkan masalah dari sudut pandang orang lain. Ini adalah sepotong kue untuk Anda, tetapi apakah itu untuk Ibe atau elf saya, itu sangat penting. Saya tidak mengerti situasi sebenarnya sekarang. Saya pikir Anda menangkap Ibe, jadi saya menembak Anda dengan marah. Di sini, saya minta maaf kepada Anda sebagai Ratu Elf, saya harap Anda tidak mengingatnya, saya minta maaf. Ratu Isa meminta maaf kepada David dengan sungguh-sungguh. Adegan ini mengejutkan Ibe dan yang lainnya, serta para penjaga elf. Mereka tidak bisa memikirkan apapun. Akankah Yang Mulia Ratu menundukkan kepalanya kepada seorang pria muda? Alasan mengapa Isa meletakkan sosoknya dan meminta maaf kepada David tentu saja untuk mendapatkan pengampunan David. Itu salahnya sejak awal, dia tidak tahu kebenarannya, jadi dia menembak David. David hanyalah orang biasa, tapi identitasnya tidak sederhana. Permintaan maaf tidak akan merugikan untuk membatalkan akibatnya. Dalam analisis terakhir, kekuatan Davidlah yang menaklukkan Ratu Isa. Kalau tidak, dalam kapasitasnya, bahkan jika dia melakukan kesalahan, dia tidak akan bisa tunduk pada David, paling buruk, dia akan membayar lebih banyak kompensasi. Tidak perlu, tidak perlu. Benar-benar tidak perlu, ini bukan masalah besar. Selain itu, Putri Ibe dan aku juga menjadi teman. Sebagai teman, kita harus saling membantu. David melambaikan tangannya berulang kali. Ratu Isa sangat sopan, yang membuatnya sedikit malu.
Ya, Ibu, Tuan David adalah orang yang sangat baik. Kami sudah berteman, Anda tidak perlu meminta maaf padanya. Semua yang Anda lakukan adalah untuk saya. Saya percaya Tuan David akan mengerti. Ibe menyela dengan gembira. Putri Ibe benar. Ratu Isa, kamu seorang ibu. Kamu mengkhawatirkan keselamatan putrimu dan melakukan beberapa hal yang tidak rasional. Aku bisa memahami perasaan seperti itu dan tidak mempedulikannya sesuka hati. David mengangguk. Itu bagus. David, karena kamu dan aku adalah teman, aku tidak akan mengucapkan banyak terima kasih. Aku harap kamu akan datang ke elfku sebagai tamu ketika kamu punya waktu di masa depan. Kamu akan menjadi tamu yang paling terhormat elf saya. Nikmati standar penerimaan tertinggi dari elf saya. Oke, aku pasti akan datang ketika aku punya waktu. David setuju dengan santai. Adapun apakah akan pergi atau tidak, itu tergantung pada situasinya. David akan mempertimbangkan untuk meninggalkan Starvoid Realm hanya setelah ancaman klan Levin dihilangkan. Tuan David, ini yang Anda katakan. Anda harus datang ke elf sebagai tamu. Saya akan menunggu Anda di hutan elf, tambah Ibe. Jangan khawatir, aku pasti akan datang setelah aku selesai menangani urusanku sendiri dan tidak ada yang harus dilakukan. Sementara beberapa orang sedang berbicara. Thalia melangkah keluar dari kereta kuda. Keributan yang disebabkan oleh pertarungan antara Ratu Isa dan David tidak membangunkannya. Akibatnya, pertempuran berhenti sekarang, tetapi suara pembicaraan membangunkannya. Kakak, peluk. Gadis kecil itu berdiri di atas pedal kereta kuda, mengangkat tangannya di atas kepalanya, melihat sekeliling, dan menatap David. David berjalan mendekat, memeluk gadis kecil itu ke dalam pelukannya, dan berkata dengan penuh perhatian, "Mengapa Thalia bangun? Itu karena kita berbicara terlalu keras, apakah itu mengganggumu?" "Tidak, kakak tidak menggangguku, aku bangun sendiri. Aku ingin tidur di pelukan kakak, itu akan lebih nyaman." Gadis kecil itu membenamkan kepalanya di pelukan David saat dia berbicara. "Kalau begitu kakak laki-laki akan tidur denganmu di pelukannya." Thalia mencium aroma tubuh David yang menyenangkan, dan segera tertidur. Aura David sangat membantunya. Ini seperti setiap kali fusi spiritual Celeste dan David, kekuatan jiwa dapat sangat ditingkatkan. Yang lain tidak terkejut melihat situasi seperti itu. Kecintaan David pada Thalia telah mencapai puncaknya, dan tidak ada yang tidak iri. Bahkan Ibe, putri para elf, masih iri. Bab 1877, tiba di Kota Kuning. Isa memandang Thalia yang dipeluk David, matanya penuh ketidakpercayaan. Saat dia menatap mata gadis kecil ini barusan, seluruh tubuhnya bergetar tak terkendali, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berlutut. Itulah ketakutan dari bagian terdalam jiwa. Seolah menghadapi musuh alami, perlindungan naluriah yang terbentuk sendiri. Itu tidak ada hubungannya dengan kekuatan. Ini seperti menjadi kehidupan yang lebih rendah dan bertemu dengan kehidupan yang lebih tinggi. Tidak peduli seberapa tinggi kekuatannya, akan ada perasaan ingin memuja pihak lain. Isa sedikit bingung. Baginya, perasaan itu agak akrab. Sepertinya saya pernah mengalaminya sekali. Kapan itu terjadi? Pasti sudah lama sekali. Saat itu, Isa baru saja mengambil alih posisi Ratu Elf, siap menunjukkan bakatnya dan memimpin elf keluar dari kesulitan. Dari kejauhan, dia melihat sosok yang tidak akan pernah dia lupakan. Saat itu juga dorongan untuk bersujud dan berlutut. Dan itu jauh lebih kuat dari sebelumnya. Pemilik sosok itu, Isa tidak akan pernah lupa, juga merupakan tujuan akhir dari usahanya dalam hidup ini. Permaisuri Tsukihime, salah satu dari 5 kaisar kuat di domain Linglan. Ratu Isa bermimpi bahwa suatu hari dia bisa berdiri setinggi itu. Pada saat itu, para elf tidak perlu lagi menyenangkan kekuatan apapun. Sebaliknya, kekuatan yang tak terhitung jumlahnya akan datang untuk menyenangkan para elf. Tidak ada yang berani menjual wanita elf lagi. Apakah itu lelang publik atau pasar gelap swasta? Sekarang Isa baru melakukan yang pertama. Tidak ada yang berani membuka lelang. Namun di pasar gelap, masih ada perempuan elf yang diperdagangkan. Dan harganya tetap tinggi. Dengan kekuatan Isa saat ini, masih tidak bisa menghalangi para penjahat gila itu. Hanya ketika dia mencapai ketinggian permaisuri Tsukihime dia dapat melakukannya. Isa tidak bisa mengetahuinya. Mengapa saya memiliki dorongan untuk beribadah ketika saya melihat gadis kecil di pelukan David? Siapa gadis kecil ini? Isa melirik Ibe dan penjaga elf lagi, dan menemukan bahwa mereka tidak merasakan apa-apa. Artinya, hanya Anda yang seperti ini. Mungkinkah kekuatan jiwa orang-orang ini tidak cukup? Tapi kekuatan jiwa David sangat kuat, mengapa dia bisa saling berpelukan dengan mudah? Bisakah kita berbicara dan tertawa? Isa bingung, apa yang terjadi hari ini? Bertemu dengan seorang pria muda dengan kekuatan jiwa yang lebih kuat darinya sudah cukup, dan bahkan sorot mata seorang gadis kecil bisa membuatnya merasa malu dan panik dari lubuk hatinya. Tidak bisa mengerti. David benar-benar pantas menjadi pria dengan latar belakang setinggi langit.
Seorang gadis kecil di sampingnya sangat luar biasa. Ibe, bersiaplah, kembalilah bersamaku dulu. Isa menahan keterkejutan di hatinya dan menatap Ibe. Ibu, setelah aku pergi ke Kota Kuning dengan Tuan David, bisakah aku kembali bersamamu? Lagi pula, caranya sama, Ibe bertanya dengan suara rendah. Tidak, para tetua di klan sudah sangat tidak puas dengan perilakumu. Jika kamu tidak kembali, itu tidak mudah untuk dijelaskan. Jangan minta bantuanku. Aku tidak ingin berbicara omong kosong dengan mereka. Isa langsung menolak lamaran Ibe. Dia sebenarnya tidak keberatan Ibe bergaul dengan David. Orang-orang menyukai David. Ketika tumbuh dewasa, itu pasti penguasa domain Linglan. Jika para elf bisa menjalin hubungan baik dengannya, mereka pasti akan mendapat manfaat tanpa henti. Tapi sekarang bukan waktunya. Para tetua klan telah mendesaknya berkali-kali. Jika Anda tidak kembali, para wanita tua yang tidak melakukan apa-apa sepanjang hari akan mulai mencari sesuatu lagi. Meskipun Isa dapat menggunakan hak Ratu Elf, dia tidak mempedulikannya. Tapi hal-hal lama ini juga sangat merepotkan jika dibandingkan dengan yang asli. Jadi Ibe harus dibawa kembali dulu. Di masa depan, saya akan memiliki kesempatan untuk meningkatkan hubungan dengan David. Mendengar bahwa perilakunya telah menimbulkan ketidakpuasan yang kuat di antara para tetua di klan. Ibe terkejut, dia tidak ingin diceramahi oleh nenek tua dari kelompok tetua lagi. Memikirkannya saja membuatnya sakit kepala. Dari kecil ke besar, sesekali, Dewan Tetua membawa Ibe ke sana untuk memberinya pendidikan cuci otak, yang berlangsung selama setengah bulan. Ketika saya masih muda, saya baik-baik saja, dengan pikiran yang sederhana. Setelah tumbuh dewasa dan memiliki pemikiran sendiri, saya merasa pergi ke sana adalah penderitaan. Ibu, apa kata para tetua? Ibe segera memasang wajah pahit. Kamu akan tahu ketika kamu kembali. Ibu, aku tidak ingin pergi ke sana. Tidak ada gunanya bagimu untuk memberitahuku tentang hal itu, ceritakan hal-hal lama itu, tetapi menilai dengan menyelinap ke dunia sangkar roh, mereka pasti akan merasa bahwa pendidikan mereka tidak pada tempatnya, dan kamu akan bersalah karena kembali kali ini. Sudah sekitar 1 tahun, bahkan tidak memikirkannya. Ah, 1,5 tahun. Bukankah ini membunuhku? Aku menghela nafas panjang. Kamu tidak memintanya. Jika kamu tidak menyelinap masuk, mengapa ada begitu banyak hal? Apa penyebabnya dan apa hasilnya? Ketika kamu membuat keputusan ini, kamu harus berpikir bahwa suatu hari nanti, kamu akan menjadi beruntung. Jika Anda tidak bertemu David, apakah Anda sudah memikirkan akhir Anda? Kehidupan seperti apa yang akan Anda hadapi di masa depan? Ibu, aku tahu aku salah, dan aku tidak akan pernah berani lagi. Oke, ayo kita bersihkan. Pulang dulu, perintah Isa. Ibe dan keempat wanita elf lainnya mulai mengepak barang-barang mereka. Nyatanya, tidak ada yang perlu diperbaiki. Ketika David membelinya, mereka hampir telanjang. Ini akan diselesaikan dalam waktu singkat. Hal selanjutnya adalah mengucapkan selamat tinggal pada David. Untuk David, menyerahkan Ibe kepada ibunya juga merupakan masalah pikirannya sendiri. Lagi pula, dia berjanji pada Ibe bahwa jika dia ingin mengirimnya ke kota Ember, dia harus melakukannya. Ini luar biasa. Setelah Ibe pergi dengan ibunya, pergi kemanapun kamu mau. Anda bisa pergi kapanpun Anda mau, seberapa bebas Anda. Dengan ucapan terima kasih Ibe dan pandangan enggan, dia mengikuti Ratu Isa dan pergi. Tentu saja, sebelum pergi, saya tidak lupa menanyakan informasi kontaknya kepada David. Penyelamat tidak bisa begitu saja memutuskan kontak seperti ini. Kalaupun Ibe setuju, ibunya, Ratu Isa, tidak akan setuju. Pemuda yang luar biasa seperti itu pasti akan menjadi penguasa domain Linglan di masa depan, bagaimana mungkin dia tidak menghubunginya? Tidak. Bagaimana bisa kau tidak tahu berterima kasih? Ibe tidak cukup kuat. Dibawa ke depan, Isa membawa Ibe, dan para penjaga elf lainnya membawa para pelayan mengelilingi Ibe. Sekelompok wanita elf dengan cepat menghilang dari pandangan David. Setelah mengucapkan selamat tinggal pada Ibe dan yang lainnya, David dan talenta lainnya mulai melanjutkan perjalanan. Kecepatan mobil Colt jauh lebih lambat. Setelah melakukan perjalanan selama lebih dari sebulan tanpa ada kecelakaan di sepanjang jalan, rombongan akhirnya tiba di Kota Kuning. Kota Kuning adalah kota kelas 1 di dunia kandang roh, jauh lebih makmur daripada Kota Ember. Kekuatan di sini juga jauh lebih besar. Kekuatan kelas 3 manapun dapat menghancurkan keluarga Burton di tanah di Kota Ember. Kedatangan David dan yang lainnya tidak menarik perhatian siapapun. Ada banyak tim yang masuk dan keluar Kota Kuning setiap hari. Tim yang terdiri dari 3 kereta kuda itu sangat kecil sehingga sulit untuk menarik perhatian. Bab 1878, Alam Kaisar Setengah Langkah. Tiba di Kota Kuning, hal pertama, cari tempat tinggal. David dan rombongannya berjalan-jalan di sekitar jalan-jalan Kota Kuning yang ramai untuk waktu yang lama, dan ada banyak penginapan tempat mereka bisa menginap.
Tapi lingkungan rata-rata, karena Anda ingin hidup, Anda harus hidup di lingkungan terbaik. Setelah bertanya kepada penduduk setempat, mengikuti petunjuk dari pihak lain, saya menemukan sebuah penginapan dengan lingkungan yang lebih baik untuk ditinggali. Dalam rencana David, mereka perlu tinggal di Kota Kuning untuk sementara waktu. Anda harus menembus kekuatan fisik dan mental tingkat ke-10 dari tingkat dewa leluhur sebelum Anda dapat pergi ke tujuan berikutnya, kota utama. Setidaknya dibutuhkan ratusan ribu poin dewa. Dengan kata lain, biayanya puluhan triliun koin roh. Waktu tidak akan singkat, jadi harus beli rumah. Tinggal di rumah sendiri lebih nyaman daripada penginapan. Apalagi, Kota Kuning adalah kota tingkat pertama, dan rumah mahal. Anda juga bisa mendapatkan poin dewa, tapi tidak banyak. Tapi omong-omong, lebih baik daripada tidak. David menyerahkan tanggung jawab membeli rumah kepada Adam. Sebagai seorang pengusaha yang telah melakukan perjalanan ke seluruh dunia dan bangkit dari bawah, Adam pasti memiliki kemampuan. David akan menyerahkan semua hal seperti membeli rumah dan harta karun kepada Adam. Laura bertanggung jawab untuk mengelola hal-hal sepele internal. Seorang wanita yang terlalu cantik tidak pantas keluar untuk menunjukkan wajahnya dan berurusan dengan para pencatut itu. Agar tidak menimbulkan masalah untuk kembali, David memiliki pemahaman yang mendalam tentang ini. Setelah hanya tinggal di penginapan selama 3 hari, Adam membeli rumah tersebut, lokasinya bagus, luasnya besar, dan lingkungannya belum lagi. Tentu harganya tidak murah. Setelah menangani urusan rumah tangga, Adam mengabdikan dirinya untuk urusan lain. Saya ingin membuka situasi di Kota Kuning. Anda harus terlebih dahulu menjalin hubungan baik dengan semua pihak. David tidak akan bertanya tentang hal ini. Yang harus dia lakukan hanyalah membayar. Semakin banyak uang yang dihabiskan Adam, semakin bahagia dia. Malam pertama pindah ke rumah sendiri, David memberitahu Talia bahwa dia harus mundur dan menerobos. Gadis kecil itu menyuruh David untuk berhati-hati, lalu berjaga di depan pintu agar tidak ada yang mengganggunya untuk mundur. Pendekatan Talia membuat David sangat tidak berdaya, karena dia tidak membutuhkannya, tetapi dia tidak bisa menolaknya. Duduk di tempat tidur, nyalakan sistem, dan pilih untuk keluar dari dunia sangkar roh. Membuka matanya lagi, dia kembali ke dunia nyata. Tidak kembali selama beberapa bulan. Lingkungannya masih akrab. Ruang rahasia dari Sekte Ubin Kaca berwarna-warni di Star Void Realm. David menyalakan sistem lagi, fisiknya berada di tingkat ketiga dari tingkat dewa leluhur, dan kekuatan mentalnya berada di tingkat ke-10 dari tingkat dewa leluhur. Kemudian klik tanda tambah di belakang kolom fisik. Sebuah jendela muncul. Kemudian pilih ya. 1000 poin ilahi menghilang. Rasakan sedikit panas di tubuh. Fisik juga telah dinaikkan dari level ketiga level dewa leluhur ke level keempat level dewa leluhur. Ulangi operasi lagi. Pada akhirnya, harganya 7000 poin dewa. Fisik juga telah dinaikkan ke tingkat ke-10 dari tingkat dewa leluhur, dan seperti kekuatan mental, ia telah mencapai batas tingkat dewa leluhur. Biasakan diri dengan perubahan pada tubuh Anda. David tidak sabar untuk menyalakan sistem. Dia ingin melihat bagaimana kekuatan tempurnya akan berubah ketika kekuatan fisik dan mentalnya mencapai tingkat ke-10 dari tingkat dewa leluhur, yang merupakan batas alam dewa. Apa tingkat selanjutnya dari alam ilahi? Begitu dia membuka sistem, David mengunci matanya pada kolom kekuatan tempur. Kekuatan tempur, tingkat kaisar setengah langkah, tingkat kaisar. Pada saat yang sama, sebuah pengantar muncul di benak David. Setelah alam ilahi adalah alam kaisar. Emperor Realm juga dibagi menjadi 3 level. Entry pertama ke alam kaisar adalah di tingkat gendi, diikuti oleh tingkat kaisar kuno, dan terakhir di tingkat kaisar langit. Ternyata setelah alam ilahi adalah alam kaisar, aku tidak tahu apa yang terjadi setelah alam kaisar. David bergumam pada dirinya sendiri. Sekarang saya dapat dianggap sebagai orang yang telah setengah melangkah ke alam kaisar. Alam ilahi tidak layak disebut di depannya. Kekuatan tempur dari alam kaisar setengah langkah seharusnya tidak banyak di wilayah Linglan. Kedepannya, saat masuk ke domain Linglan, ada jaminan lain. Setidaknya aku tidak akan malu-malu tentang segala hal. Berdiri dan gerakan tubuh Anda. David berjalan keluar dari retret. Masih ada 2 murid perempuan cantik dari Sekte Ubin Kaca berwarna-warni yang menjaga gerbang halaman kecil. Mereka melihat David keluar, keduanya segera menunjukkan ekspresi terkejut. Dengan cepat berlutut dan berteriak dengan hormat. Lihat Tuan David. Lihat Tuan David. Bangun, terima kasih atas kerja kerasmu. David melambaikan tangannya, dan kekuatan tak terlihat menyeret mereka berdua. Tidak perlu kerja keras, merupakan berkah bagi kami untuk dapat melakukan sesuatu yang tidak penting bagi Tuan David. David mengangguk. Ketika dia kembali beberapa bulan yang lalu, dia tahu dari Nova bahwa dia telah membunuh Jimmy dan menyelamatkan Star Void Realm, dan dihipnotis oleh Arthur. Hari ini, dia mungkin telah menjadi idola nasional di Star Void Realm.
Itu bisa dilihat dari bintang-bintang di mata kedua murid perempuan dari Sekte Ubin Kaca berwarna-warni, serta ekspresi kekaguman di wajah mereka. Tidak peduli apa, aku masih ingin berterima kasih. Bahwa aku menemui tuannya dulu. Aku punya sesuatu untuk dibicarakan dengannya. Ya, Tuan David, tolong ikuti saya. David mengikuti keduanya untuk menemui kepala Sekte Kaca berwarna-warni. Tapi Nova tidak ada di dalamnya. Kedua murid perempuan dari sekolah Ubin berkaca berwarna-warni segera menghubungi sang suzerain. Di atas aula utama Sekte Ubin Kaca berwarna-warni, sang patriark, Nova, sedang mengadakan pertemuan dengan para eksekutif inti sekolah Ubin Kaca berwarna-warni. Tiba-tiba mendapat kabar. Begitu dia mendengar bahwa David datang untuk mencarinya, dia segera meminta kedua murid perempuan itu untuk membawanya ke ruang belajar untuk beristirahat, dan dia akan segera ke sana. Segera mengumumkan akhir sementara pertemuan. Sekelompok sekte tingkat tinggi yang tidak dapat dijelaskan tertinggal, Anda melihat saya melihat Anda, saya tidak tahu apa yang terjadi, Tuan dapat membiarkan mereka semua menutup telepon, dan bahkan pertemuan sekte tidak akan diadakan. David tidak tinggal lama di ruang belajar, ketika Nova bergegas mendekat. David, ini baru beberapa bulan, kenapa kamu keluar dari bea cukai lagi? Tanya Nova terengah-engah. Dia datang ke sini secepat mungkin di sepanjang jalan. Menurut pengetahuan Nova, retret 10 atau 8 tahun untuk orang kuat di alam suci dapat dianggap sebagai periode waktu yang singkat, dan beberapa dapat mundur selama ratusan tahun sekaligus. Ternyata David, dalam 10 hari setengah bulan terakhir, dia harus keluar dari pengasingan, kali ini lumayan, dan dia mengasingkan diri selama beberapa bulan. Namun, dibandingkan dengan pusat kekuatan Saint Realm lainnya, waktu yang dihabiskan dalam pengasingan selama beberapa dekade sangat kecil. Saya tidak tahu apa yang dia lakukan. Apakah Anda berlatih keras? Jangan David tahu. Setelah 300 tahun tidak dapat menembus, apakah kedatangan klan Levin akan menjadi bencana bagi Star Void Realm? Nova diam-diam menggelengkan kepalanya. David memang masih terlalu muda. Tidak ada konsentrasi sama sekali. Dia belum melihat pacar kecilnya selama beberapa bulan, jadi dia tidak bisa menahannya. Bahkan jika itu berbakat, pada saat-saat kritis, juga sulit memikul tanggung jawab yang berat. Mungkin dia hanya bisa mengetahui pentingnya waktu setelah dia dewasa untuk jangka waktu tertentu. Mulailah berlatih keras. Berharap untuk dapat membuatnya saat itu. Selama retret David, dia sering keluar, dan Nova mengira dia masih muda dan kurang konsentrasi. Tapi dia tidak tahu bahwa kekuatan David saat ini telah melampaui alam ilahi di atas alam suci, dan telah mencapai alam kaisar setengah langkah. Belum lagi klan Levin mengirim seseorang ke sini. Bahkan jika mereka keluar dengan kekuatan penuh. Di depan David, itu hanya sarang semut kecil, yang bisa dihancurkan dengan tendangan ringan. Bab 1879, ke-6 di bawah langit. Kakak Nova, bukankah aku mengganggumu? David tidak menjawab, tetapi bertanya kepada pihak lain sambil tersenyum. Dia tidak tahu cara membaca pikiran, dan dia tidak tahu apa yang dipikirkan Nova. Jika diketahui, saya tidak tahu bagaimana perasaan di hati saya. Apakah Anda akan mengungkapkan sesuatu kepada Nova? Sejujurnya, kekuatan David saat ini memang menakutkan. Alam kaisar setengah langkah, bahkan di wilayah Linglan dari peradaban tingkat ke-9. Itu juga seorang penguasa, sebuah eksistensi yang tak seorang pun berani memprovokasi. Anda harus tahu bahwa di seluruh domain Linglan, hanya ada 5 pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar. Dengan kata lain, mereka yang bisa mengalahkan David dengan mantap adalah 5 kaisar. Dan di bawah alam kaisar, David juga memiliki berkah dari teknik avatar, yang dapat menggunakan 3 tetes esensi darah untuk memanggil 3 avatar yang berada setengah langkah dari alam kaisar untuk hidup pada saat yang bersamaan. Hampir tak terkalahkan. Kerajaan setengah langkah mana yang bisa mengalahkan 4 pemain kuat dari level yang sama bekerja sama? 3 dari mereka cukup berani untuk mati, dan mereka mampu meledakkan diri pada saat-saat kritis. Kekuatan perlindungan diri dari setengah langkah pembangkit tenaga listrik kaisar tidak terbayangkan. Jadi itu berhasil. David dapat dikatakan tidak memiliki lawan di bawah alam kaisar. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa dia adalah yang terkuat ke-6 di domain Linglan. Dalam yurisdiksi domain Linglan peradaban tingkat 9, ada banyak ras dan makhluk yang tak terhitung jumlahnya. Kekuatan David bisa menduduki peringkat ke-6. Cukup berjalan menyamping di Linglan domain. Kecuali untuk 5 pusat kekuatan kerajaan yang naganya tidak bisa melihat kepala dan ekornya, tidak ada yang bisa melakukan apapun padanya. Ini cukup untuk dibanggakan David. Tentu saja, dia sendiri tidak mengetahuinya. Hanya saja saya merasa bahwa kekuatan saya di alam kaisar setengah langkah seharusnya tidak buruk di wilayah Linglan. Adapun seberapa kuat itu secara khusus, dia harus menunggu sampai dia tiba di domain Linglan secara langsung untuk mencari tahu.
David, saya tidak ada hubungannya di sini. Yang saya takutkan adalah ketika Anda sedang retret, Anda sering keluar seperti ini, yang akan mempengaruhi kultivasi Anda, Nova khawatir. Saudari Nova takut aku akan mengendur. Ketika klan Levin tiba, tidak akan ada cara untuk menghentikan mereka. Senang mengetahuinya. David, nasib seluruh Star Void Realm ada di tanganmu sekarang, kamu harus bekerja keras. Sekarang kamu adalah idola dengan nama lengkap, dan banyak orang memujamu. Jangan mengecewakan semua orang, jangan berharap pemimpin Arthur dan yang lainnya telah terjebak di tingkat Raja Suci selama bertahun-tahun. Apalagi 300 tahun, bahkan jika mereka diberikan 30.000 tahun, tidak mungkin untuk melampaui alam suci dan memasuki alam ilahi Realm. Star Void Realm tergantung padamu. Nova terlihat seperti membenci besi tapi bukan baja. Dia juga akrab dengan David. Mengetahui bahwa temperamen David mudah bergaul, dia tidak akan marah karena hal-hal kecil. Benar-benar memperlakukan David sebagai adik laki-laki. Jika tidak, beri dia 10 nyali, dan dia tidak akan berani berbicara seperti itu kepada pria kuat yang setengah langkah menuju alam dewa. Jika dia bertemu Arthur dan Bosla, pembangkit tenaga Raja Suci, Nova hanya bisa menurunkan postur tubuhnya dan menjawab apapun yang dia tanyakan. Aku tahu, tapi Sister Nova, aku tidak bisa berbuat apa-apa sekarang. Kekuatanku macet, dan mundur saja tidak bisa menyelesaikan masalah. Hanya dengan keluar untuk bersantai sesekali aku bisa memastikan bahwa aku dalam kondisi terbaik, yang mana lebih membantu untuk terobosan kekuatan. David menjawab dengan tak berdaya. Pada akhirnya, dia masih tidak memberitahu Nova bahwa dia telah menerobos dan tidak lagi takut pada klan Levin. Lagi pula, waktunya terlalu singkat. Dalam waktu kurang dari setahun, dia menerobos lagi, jadi tidak apa-apa menyebarkan berita. Menunggu 300 tahun untuk menunjukkan kekuatan para dewa tidak akan terlalu sensasional. Ayo, aku masih tidak tahu apa yang ada di pikiranmu. Aku pikir kamu terlalu muda, kamu tidak memiliki konsentrasi yang cukup, dan kamu tidak tahan kesepian. David, kamu harus bekerja keras sekarang, bahkan jika Anda tidak memikirkan makhluk yang tak terhitung jumlahnya di alam Astral Void, dan pikirkan tentang pacar kecil Anda juga. Begitu Anda tidak dapat melawan klan Levin di masa depan, mereka semua akan menderita. Saudari Nova, kamu salah paham, bukan itu yang kamu pikirkan. David tersenyum kecut. Jangan berdalih, David, aku tahu kamu masih muda dan memiliki kebutuhan fisik, tapi seperti kata pepatah, semakin besar kekuatannya, semakin besar tanggung jawabnya. Sekarang hanya kamu yang bisa menyelamatkan Star Void Realm. Tidak ada orang lain yang bisa kecuali kamu. Berjanjilah padaku, bertahanlah selama 300 tahun ini, tempatkan pikiranmu pada kultivasi, dan mulailah hidup bahagiamu setelah memukul mundur klan Levin di masa depan. Nova membujuk dengan sungguh-sungguh. Melihat bahwa David sama sekali tidak menganggap serius kultivasi, dia keluar setiap 3 atau 2 bulan sekali. Dia benar-benar terburu-buru. 300 tahun sepertinya waktu yang lama. Tetapi jika Anda tidak memperhatikan, itu akan tiba dalam sekejap mata. Sudah terlambat untuk menyesalinya saat itu. Ayo, aku mengerti, Sister Nova, jangan khawatir. Aku pasti akan bekerja keras untuk berkultivasi, dan aku tidak akan mengecewakan harapan semua orang. David hanya bisa setuju pada akhirnya. Dia tidak berani melanjutkan penjelasan. Kalau tidak, itu akan menarik Nova untuk berkhotbah panjang lebar. Bagaimanapun, kami juga kaisar setengah langkah. Dia masih dididik seperti anak kecil, apakah memalukan menyebarkan berita? Bagus untuk dipahami. David, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Ini semua untuk kebaikanmu sendiri, dan tentu saja juga untuk kebaikanku sendiri. Jika kamu tidak bisa menghentikan klan Levin, aku juga akan melakukannya menderita. Setelah menyelesaikan topik ini, David bertanya pada Nova tentang Star Void Realm. Di Star Void Realm hari ini, semua orang hidup dan bekerja dalam kedamaian dan kepuasan, dan suasananya benar-benar damai. Dengan David, pria kuat yang setengah langkah ke alam dewa, duduk sebagai penanggung jawab, tidak ada yang berani main-main. Bosla yang dulunya paling pamer, kini cemberut dan tidak berani menonjol, karena takut diincar oleh David. Dia telah melihat kekuatan David. David tidak menyukai apa yang dia lakukan sebelumnya. Jika dia melakukan sesuatu yang lain, bukankah dia akan mencari kematian? Bosla, pembangkit tenaga listrik tingkat raja yang suci, menjadi rendah hati. Belum lagi yang lain. Semua orang ingin menjadi orang yang tidak terlihat dan dilupakan oleh publik. Dari mulut Nova, saya tahu bahwa situasi Star Void Realm saat ini baik, dan kehidupan setiap orang juga sangat baik. David tidak tahu lebih banyak tentang itu. Setelah mengucapkan selamat tinggal pada Nova, dia datang ke tempat Celia dan yang lainnya tinggal dan mengobrol dengan mereka. Ngomong-ngomong, mari kita lihat bagaimana kekuatan mereka meningkat. Kemudian dia pergi di bawah pengawasan sekelompok wanita, kembali ke tempat dia mundur, dan memasuki dunia sangkar roh melalui sistem. Jika tidak ada gadis kecil Talia, David harus tinggal di dunia nyata untuk sementara waktu.
Ngomong-ngomong, ada Adam di dunia sangkar roh untuk membantunya membelanjakan uang, jadi tidak ada salahnya pergi ke sana. Lebih baik menemani Celia dan yang lainnya di dunia nyata. Tapi itu tidak akan berhasil jika ada Talia di sekitar. Jika David tidak keluar selama sehari, gadis kecil itu akan tetap menjaga di luar pintu, dan dia akan tetap lapar. Tidak ada cara lain selain bergegas ke Spirit Cage Realm dengan tergesa-gesa. Rencana David selanjutnya adalah menyiapkan jatah yang cukup untuk gadis kecil itu sambil mengeluarkan uang untuk mendapatkan poin dewa. Angkat Talia, dan ketika dia ingat di mana rumahnya, kirim dia kembali untuk bersatu kembali dengan keluarganya. Setelah menyelesaikan hal ini, sambil mengumpulkan poin dewa, mereka menunggu kedatangan klan Levin. David awalnya ingin kembali ke bumi. Pada akhirnya, itu tertunda karena klan Levin. Setelah krisis keluarga Levin teratasi, saatnya membawa semua orang kembali ke bumi, lalu pertimbangkan untuk pergi ke domain Linglan. Bab 1880, Keputusan Isa. Domain Linglan beradab tingkat 9, Hutan Peri. Disinilah seluruh elf tinggal. Elf Queen Isa dan Elf Princess Ibe sudah kembali ke sini. Kecepatan mereka jauh lebih cepat daripada David dan yang lainnya mengendarai kereta kuda. Kembali ke hutan elf, Isa mulai menangani berbagai urusan yang terakumulasi selama periode ini. Ibe dibawa untuk dididik oleh para tetua elf. Dia menyelinap ke sangkar spiritual, yang menimbulkan sensasi di seluruh klan elf dan membuat para tetua klan elf sangat marah. Saya pikir pengajaran putri elf selama bertahun-tahun telah gagal, harus melakukannya lagi. Meskipun Ibe benar-benar tidak ingin pergi, tidak ada yang bisa dia lakukan, para tetua memiliki prestise yang tinggi di antara para elf, dan pada dasarnya mereka semua berperan sebagai ratu para elf. Jika Anda tidak ingin pergi, Anda harus pergi. Di hadapan orang tua keras kepala yang dihormati ini, Isa, Ratu Elf, juga tidak bisa menahannya. Setelah menyelesaikan urusanku sendiri, dia mulai menanyakan tentang David. Namun, bahkan menggunakan semua koneksi elf dan mengerahkan semua kekuatan yang dapat dimobilisasi, identitas khusus David tidak dapat dikonfirmasi. Dapat dilihat seberapa dalam pemuda dengan kekuatan jiwa sesat ini bersembunyi. Pasti pasukan David tidak ingin dia diekspos sebelum waktunya. Karena tidak mungkin untuk memastikan, Isa berhenti membuang-buang waktu dan pergi ke Ibe yang menerima pendidikan ideologi terlebih dahulu. Ketika Ibe melihat ibunya, dia memasang wajah pahit. Apakah kamu merasa tidak nyaman sekarang? Nada bicara Isa sombong. Ibu, aku tidak ingin tinggal di sini, aku ingin kembali bersamamu, kata Ibe dengan sedih. Jangan dipikir-pikir, tetaplah di sini dengan patuh sebentar, dan ketika kemarahan para tetua hampir hilang, aku akan datang untuk menjadi perantara untukmu, dan aku tidak bisa menyelamatkanmu sekarang. Isa menolak permintaan Ibe tanpa ragu-ragu. Setelah mendengarkannya selama bertahun-tahun, aku bisa mendengar kepompong di telingaku, bukankah itu masih tidak berguna? Kamu pikir tidak masalah jika itu tidak berguna. Mereka pikir tidak apa-apa jika berguna. Ketika kamu bertambah tua, kamu harus menemukan sesuatu untuk dilakukan, bukan? Jika tidak, kamu akan bosan setiap hari. Ibu, karena kamu tidak datang untuk membawaku pergi, untuk apa kamu datang kepadaku? Ibe menggembungkan pipinya dan berkata dengan marah. Bukan apa-apa, aku hanya ingin bertanya tentang David. Tuan David. Baiklah. Ceritakan dengan hati-hati tentang segala sesuatu tentang David, semakin detail semakin baik, kamu telah bersama begitu lama, kamu harus memiliki pemahaman tertentu tentang dia. Tanya Isa. Tentu saja aku mengerti. Ibu, Tuan David adalah orang yang sangat baik, sungguh, dia sama sekali tidak sama dengan pria bau yang kamu bicarakan. Berbicara tentang David, Ibe seperti murai, berceloteh gembira. Semua kata-katanya adalah betapa baiknya David, betapa baiknya dia. Tidak ada kata meremehkan dia. Selama seluruh proses, Isa tidak menyela. Sekarang dia juga ingin tahu segalanya tentang David, jadi tentu saja dia tidak akan melepaskan setiap detailnya. Sosok yang ditakdirkan menjadi penguasa domain Linglan di masa depan patut mendapat perhatian Isa, Ratu para Elf. Tunggu sampai Ibe selesai berbicara. Isa baru saja angkat berbicara. Ibe, terlihat bahwa kamu sangat menyukai David. Di mana? Bagaimana, Ibu? Ibu, kamu salah paham, jelas Ibe terbata-bata. David adalah orang yang menyelamatkannya dari lautan api. Dia tampan, baik kepada orang lain, dan kuat dalam kekuatan. Tidak mungkin dia tidak memiliki kesan yang baik tentang David sama sekali. Hanya saja Ibe sedikit malu setelah diberitahu ibunya. Dan sebagai putri para elf. Di masa depan, dia akan menerima warisan dan menjadi ratu elf. Dia tidak bisa menikah dengan pria. Sama seperti ibuku, aku masih sendiri. Tidak apa-apa, Ibe, ibu tidak ingin menyalahkanmu. Jika David sebagus yang kamu katakan, wajar jika kamu menyukainya. Ibu juga menyukai seseorang ketika dia masih muda. Ibu juga menyukai laki-laki manusia.
Ibe terlihat penasaran. Ini adalah pertama kalinya dia mendengar ibunya berbicara tentang masa lalu. Tentu saja, ibu dulu masih muda, kenapa dia tidak menyukainya? Isa tersenyum. Nyatanya, apa yang dia katakan itu salah. Tujuannya adalah membiarkan Ibe terbuka. Isa belum pernah keluar dari hutan elf sebelum dia menjadi Ratu Elf, di mana dia bisa menyukai pria manusia. Tapi biarpun kamu suka, pasti tidak ada hasilnya, kan? Ibu. Ibe tiba-tiba menjadi depresi. Jika itu di era sebelumnya, apa yang kamu katakan benar sekali. Sebagai putri elf, dia memikul misi elf. Bahkan jika dia menyukainya, tidak akan ada hasil. Tapi sekarang berbeda. Apa bedanya? Ada ekspresi terkejut di mata Ibe. Meski tersembunyi dalam-dalam, ia ditemukan oleh Isa. Dia sedikit tersenyum dan berkata, sekarang para elf telah mendapatkan pijakan yang kuat di Linglan, dan kekuatanku lebih kuat dari Ratu Elf sebelumnya. Aku bisa bertahan untuk sementara waktu, dan sudah waktunya untuk melatih putri elf lainnya. Apa maksud ibu? Ibe tidak percaya. Maksudku sangat sederhana, Ibe, jika kamu benar-benar menyukai David, dan David juga menyukaimu, maka kamu harus dengan berani mengejar kebahagiaanmu sendiri. Ibu tidak hanya tidak akan menghentikanmu, tetapi dia juga akan membantumu. Tapi yang lebih tua. Kamu tidak perlu khawatir tentang yang lebih tua, aku akan mengurusnya untukmu, kata Isa dengan percaya diri. Dia memang memiliki kepercayaan diri untuk meyakinkan para tetua. Begitu orang-orang tua yang keras kepala itu tahu bahwa David masih muda dan kekuatan jiwanya lebih kuat daripada Ratu Elf, mereka pasti tidak akan menghentikan Ibe dan David untuk bersama. Bahkan cocok. Di hati tua yang keras kepala itu, peri adalah segalanya. Selama itu baik untuk para elf, kondusif untuk perkembangan elf, mereka semua akan setuju. Ratu Isa sangat menyadari hal ini. Ada banyak hal, meski dia tidak setuju dengan pandangan para tetua, dia tidak bisa menolak. Karena mereka semua adalah orang tua yang telah mendedikasikan segalanya untuk para elf. Apakah ini benar? Tanya Ibe dengan sepasang mata besar yang indah. Tentu saja benar. Mengapa ibu bercanda denganmu tentang hal semacam ini? Jawab Isa dengan serius. Tapi kenapa begitu? Itu normal bahwa Ibe tidak bisa mengetahuinya. Lagi pula, ide yang ditanamkan dalam dirinya oleh para tetua elf adalah bahwa dia adalah putri elf dan akan mewarisi Ratu Elf di masa depan. Tidak bisa menyukai pria manapun. Anda tidak dapat memiliki kontak dekat dengan laki-laki manapun. Jika tidak, itu merupakan pelanggaran aturan keluarga dan akan dihukum berat. Mengapa ibuku tiba-tiba berubah pikiran? Berapa banyak penatua yang Anda butuhkan untuk membantu diri Anda sendiri? Karena David bukan orang yang sederhana, dan pencapaiannya di masa depan tidak akan terbatas, dan dia mungkin menjadi salah satu penguasa wilayah Linglan. Manfaat bersamanya jauh lebih bermanfaat bagi para elf daripada menjadi ratu dunia elf. Manfaat para elf jauh lebih besar, dan para tetua semuanya demi para elf, jadi tentu saja mereka tidak akan menghentikan mereka. Isa mengatakan yang sebenarnya kepada Ibe. Tidak perlu menyembunyikan hal semacam ini. Setelah Ibe tahu, dia akan bekerja lebih keras untuk menjaga hubungan dengan David. Bersambung.